Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kaisi di sini bersama sahabat Odi. Kali ini Kaisi akan bercerita sebuah kisah tentang Nabi Ayub alaihissalam. Bismillahirrahmanirrahim. Kisah tentang Nabi Ayub diceritakan pada surat Al-Anbiya ayat 82 dan 83. Nabi Ayub menikah di usia 30 tahun dan istri beliau berusia 20 tahun. Selama pernikahan beliau 20 tahun, beliau merasakan hidup yang berbahagia. Beliau dikaruniai 12 orang anak dan semuanya tampan-tampan, pintar-pintar dan gagah-gagah. Insya Allah. Istri beliau juga sangat cantik dan mereka dikaruniai Allah, ditakdirkan oleh Allah sebagai salah seorang manusia yang paling kaya di kotanya dan di masanya pada saat itu. Nabi Ayub mendapat kebahagiaan itu selama 20 tahun, teman-teman. Lalu pada ulang tahun beliau yang ke-51, di hari pertama Allah mengangkat semua kenikmatan itu sebagai salah satu upaya Allah untuk caranya Allah untuk meninggikan derajatnya Nabi Ayub dan sebagai ibrah dan pelajaran bagi umat-umat sesudahnya. Nabi Ayub di hari pertama diangkat semua hartanya oleh Allah. Beliau memiliki peternakan, ladang dan kebun yang sangat luas. Ada kambing, ada unta, ada sapi, ada kuda. Sebutlah apa nama hewan ternak, Nabi Ayub pasti punya. Dan itu jumlahnya banyak. Dan dalam waktu 1 hari saja semua ternak beliau itu wafat, teman-teman. Mati. Ada yang terkena hama, ada yang terkena penyakit, ada yang kebakaran. Begitupun yang terjadi dengan kebun dan ladang beliau yang jumlahnya berhektar-hektar, sangat luas, teman-teman. Jadi dalam 1 hari saja Allah binasakan tuh semua harta beliau. Lalu di hari berikutnya, hari kedua, Allah ambil anak-anak beliau. Jadi 12 anak Nabi Ayub yang sedang makan di sebuah gedung, jadi ada dipanggilkan di jamu. Ada gempa datang dan bangunan yang ada anak-anak Ayub di dalam itu runtuh, teman-teman. Dan semua anak Nabi Ayub tidak ada yang selamat, semuanya wafat. Jadi hari kedua Nabi Ayub mengalami musibah kehilangan 12 anak beliau yang semuanya ganteng-ganteng, pintar-pintar dan gagah-gagah. Masya Allah. Di hari ketiga Allah timpakan lagi musibah yang lain, yaitu berupa penyakit, teman-teman. Jadi Nabi Ayub itu terkena penyakit yang menyerang kulitnya. Jadi kulitnya Nabi Ayub itu jadi busuk, teman-teman. Ada darahnya, ada nanahnya, dan ada ulat-ulatnya. Dan ulat-ulat itu memakan daging-daging, darah, serta kulitnya Nabi Ayub. Masyarakat yang mengetahui bahwa Nabi Ayub terserang penyakit mengerikan seperti itu langsung mengusir beliau dan istrinya sampai akhirnya Nabi Ayub mengungsi ke pinggir kota. Dan mereka tinggal di pinggir kota itu di dalam sebuah gubuk, teman-teman, selama bertahun-tahun. Dan itu dilakukan oleh Nabi Ayub tanpa mengeluh sama sekali. Bisa dibayangin dong, sama bertahun-tahun Nabi Ayub tidak punya pendapatan karena kan gak mungkin beliau bekerja. Begitupun dengan istrinya. Masyarakat sudah nolak, takut ketularan penyakit yang dibawa oleh Nabi Ayub. Mereka khawatir istri Nabi Ayub membawa bibit-bibit penyakit untuk mereka. Ini istri Nabi Ayub juga tidak bisa bekerja. Akhirnya apa, teman-teman? Sampai suatu ketika istrinya Nabi Ayub itu karena tidak ada lagi persediaan makanan di dapur mereka,
Sampai akhirnya istri Nabi Ayub itu menjual gelung rambutnya. Jadi istrinya Nabi Ayub kan rambutnya panjang. Dipotong oleh beliau, lalu dijual gelung rambutnya itu kepada tukang salon. Dan hasil penjualan rambutnya itu digunakan untuk membelikan bahan makanan. Sampai sebegitunya teman-teman. Dan ketika Nabi Ayub mengetahui istrinya memotong rambutnya, Nabi Ayub tidak bisa berkata apa-apa. Istri Nabi Ayub sambil menangis berkata kepada suaminya, "Wahai Rasulullah, kenapa engkau tidak meminta kepada Allah agar semua penderitaan ini berakhir?" Lalu Nabi Ayub itu berkata, "Sesungguhnya aku malu kepada Allah. Karena kita sudah menjalankan semua ini selama 18 tahun. 18 tahun teman-teman. Nabi Ayub menjalankan semua ujian ini dengan sabar dan tanpa mengeluh. Akhirnya di tahun ke-19, hari pertama, Allah angkat penyakit dari Nabi Ayub. Pada saat itu kondisinya Nabi Ayub betul-betul sangat memprihatinkan teman-teman. Ulat-ulatnya itu sudah menghabisi semua wajah, badan, kaki beliau habis dimakan oleh ulat-ulat. Jadi ketika Nabi Ayub sedang berzikir kepada Allah, misalnya nih ya, ulat-ulat itu berjatuhan, diambil lagi sama Nabi Ayub, ditaruh lagi ke dalam daging yang sedang bernanah itu, lalu dia berkata, makanlah olehmu rizki yang Allah tetapkan kepadamu. Jadi ulat-ulatnya disuruh makan lagi. Sampai akhirnya yang tersisa di badannya Nabi Ayub hanya lisan, lidah, dan hati beliau. Itu Kak Isti gak bisa gambarkan bagaimana keadaannya. Pokoknya sangat parah ya teman-teman ya. Dan itu disisakan oleh ulat-ulat itu gak bisa makan lidah dan hati beliau karena lisannya senantiasa dipakai oleh Nabi Ayub untuk berzikir kepada Allah. Dan hati beliau selalu dipakai untuk mengingat Allah. Jadi tidak bisa tersentuh oleh ulat-ulat itu. Sampai akhirnya di tahun ke-19, hari pertama, Allah angkat nih semua penyakitnya. Datang malaikat ke rumahnya Nabi Ayub. Diketuk pintunya, lalu malaikat berkata, pijakkan kakimu, hentakkan kakimu ke atas tanah. Lalu Nabi Ayub yang sudah lemah mencoba menghentakkan dengan pelan ke atas tanah. Dan ternyata keluar air dari situ, dari tanah yang dihentakkan oleh kakinya Nabi Ayub. Dengan air yang ada, Nabi Ayub mencoba membersihkan diri dan Masya Allah teman-teman, pulih seperti sedia kala. Kulit beliau lebih bagus dari sebelumnya, lebih muda, lebih ganteng, lebih tampan. Jadi dalam waktu 1 hari saja Allah kembalikan lagi semuanya seperti sedia kala, bahkan lebih baik lagi. Dan di hari kedua, kabar yang gembira kembali datang kepada Nabi Ayub. Ternyata istrinya Nabi Ayub yang usianya sudah 38 tahun positif hamil teman-teman. Dan kehamilan istri Nabi Ayub ini ternyata kembar. Dan setiap tahun hamil lagi, kembar lagi, hamil lagi, kembar lagi. Begitu terus selama 6 tahun sampai akhirnya anaknya Nabi Ayub berjumlah 24 anak. Oh, Masya Allah. Allah lipat gandakan teman-teman. Yang tadinya 6 anak, 12 anak, sekarang menjadi 24 anak. Di hari ketiga, masyarakat yang mendengar bahwa Nabi Ayub sudah kembali seperti sedia kala, bahkan lebih ganteng lagi, lebih tampan lagi, mereka ramai-ramai datang terus melihat sendiri, Masya Allah, benar ya ternyata ya. Dan mereka menghibahkan harta benda mereka. Ada yang ngasih ternak, ada yang kasih sawah, ada yang kasih rumah gitu. Sampai akhirnya kekayaan Nabi Ayub itu 2 kali lipat lebih banyak daripada sebelumnya teman-teman. Jadi semua penderitaan selama 18 tahun itu Allah ganti dengan sekejap saja, dalam waktu 3 hari saja teman-teman. Masya Allah. Dan kesabaran Nabi Ayub itu tercatat
dalam Al-Quran di surat Al-Anbiya ayat 82 dan 83. Masya Allah. Kak Isi pengen tahu nih, apakah teman-teman masih bisa bersabar menghadapi semua ujian ini? Menghadapi semua ujian yang pernah terjadi dalam hidup kita? Semoga teman-teman bisa ya. Kita mencontoh setidaknya sedikit aja dari kesabaran Nabi Ayub. Insya Allah kita bisa melewati semuanya dengan izin Allah. Amin ya rabbal alamin. Oke, sekian dulu kisah dari Kak Isti. Lebih dan kurangnya Kak Isti mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.